Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai mata kuliah dari pemrograman web yang berjudul pembuatan website e-commerce basicware dalam upaya meningkatkan citra brand lokal. Sebelumnya, ini adalah tim kami. Yang pertama ada Muhammad Rafi'i dengan NIM 2410512040, kemudian Pankrasius Arca Wicaksono dengan NIM 2410512052, kemudian ada Indah Farida Kumala 2410511024, dan terakhir adalah Mirja Rabani Kobandaha dengan NIM 2410512059. Nah, ini kemudian daftar isi dari presentasi kami hari ini. Yang pertama ada kata pengantar, daftar isi, kemudian pendahuluan, pembahasan, bab penutup hingga referensi. Kemudian latar belakang dari pembuatan website ini tersebut adalah karena perubahan pola belanja yang semakin digital membuat brand fashion termasuk brand lokal membutuhkan website agar produk-produk yang dapat diakses dengan mudah dan tampil dengan lebih profesional. Nah, UMKM yang saat ini sedang berjalan masih mengandalkan Instagram dan Marketplace yang dimana mereka memiliki keterbatasan sendiri seperti pencarian produk hingga website tersebut. Jadi website ini merupakan solusi yang lebih fleksibel untuk meningkatkan penjualan dari mereka. Dengan potensi besar industri fashion lokal, website ini dapat membantu memperluas jangkauan dan meningkatkan citra brand tersebut. Kemudian maksud dan tujuan pembuatan website ini tersebut adalah yang pertama adalah menampilkan katalog produk pakaian dari berbagai brand lokal secara rapi dan mudah diakses, kemudian menyediakan fitur dasar e-commerce yang memudahkan proses pencarian dan penelusuran produk oleh pelanggan. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup. Yang pertama tentunya sesuai dengan judul kami ingin memasarkan brand dari produk-produk lokal dan UMKM. Contohnya tadi ada seperti Blot dan lain-lainnya. Kemudian yang selanjutnya, kami memiliki pembuatan website serta perancangan basis data. Jadi kalau dari website sendiri, kami memiliki halaman utama, kategori, dan detail produk. Kemudian kalau dari basis datanya sendiri, kami sudah mencakup dari tabel master dan tabel transaksinya. Kemudian pengelolaan data produk dan aktivitas melalui struktur database yang sederhana. Fokus dari kami juga sebagai konsep dasar pengembangan web sesuai dengan materi perkuliahan. Baik, untuk yang selanjutnya akan saya jelaskan mengenai flowchart. Flowchart di sini yang pertama ialah dari flowchart sisi user terlebih dahulu. Jadi diawali dengan mulai, kemudian menampilkan homepage dari Basicware. Kemudian di sini user ditawarkan dua cara, yaitu mengenai cara berbelanja, apakah ingin melalui katalog atau jalur biasa, atau ingin melalui penggunaan fitur mix and match. Di sini saya akan menjelaskan dari fitur katalog terlebih dahulu. Jadi seperti yang bisa dilihat, user bisa melihat tampilan katalog produk, memilih produk, dan melihat detail-detail produk yang ada di dalam basicware. Kemudian, user bisa memutuskan tuh apakah dia ingin menambahkan produk tersebut ke dalam keranjang atau tidak. Kalau tidak, maka dia bisa lihat-lihat lagi di katalog produk. Kalau iya, maka item tersebut akan tambah ke keranjang. Kemudian, akan ditampilkan juga halaman keranjang, serta user bisa menambah atau menghapus item yang telah ditambahkan sebelumnya. Kemudian, apakah user ingin check out? Jikalau tidak, maka dia akan balik lagi ke halaman katalog produk. Kalau iya, maka website akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Apakah user sudah melakukan login atau belum? Kalau belum, maka akan ditampilkan halaman login. Dan kalau sudah login, maka user bisa langsung menginput data dengan akun yang sudah didaftarkan. Tetapi kalau belum, maka dia akan diarahkan ke halaman register untuk melakukan pembuatan akun dan akan dibawa kembali ke halaman login untuk login dengan akun yang baru saja didaftarkan di halaman register tersebut dan akan dibawa kembali ke halaman homepage. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau tadi sudah login, maka bisa langsung menampilkan halaman form checkout. Kemudian akan dilihat juga nih, apakah form checkout ini datanya valid atau tidak. Kalau valid, maka akan disimpan di tabel transaksi dan kemudian akan disimpan juga di dalam eh, detail transaksi. Dan jika tidak valid, maka akan kembali ke halaman form checkout. Kemudian ini selanjutnya tadi dari detail transaksi, yaitu setelah di checkout, maka cart akan mengosongkan keranjangnya, yaitu sessionnya. Kemudian akan menampilkan halaman pembayaran dan mengupdate status transaksi menjadi telah dibayar. Kemudian akan tertampil tampilan invoice dan selesai. Baik, untuk yang selanjutnya, flowchart selanjutnya yaitu flowchart admin. Kalau ini dari sisi admin tersendiri, bisa dilihat dari awal mulai, kemudian di sini bisa menampilkan form login. Form login ini sama seperti apa yang akan tertampil ke user, akan tetapi yang membuat beda ialah
Untuk admin sendiri sudah memiliki akun tersendiri, sehingga jika login dengan akun admin, maka yang akan terpanggil dari database ialah role admin, sehingga yang tertampil ialah nantinya dashboard admin. Di sini admin mengisi email dan password yang sudah disimpan sebelumnya, kemudian divalidasi terlebih dahulu. Kalau valid, akan menampilkan dashboard admin. Kalau tidak, maka akan error dan kembali ke halaman form login. Nah, di sini di dashboard admin terdapat 4 sampai 5 menu di dalam sidebar sebenarnya. Nah, di sini ada apakah ingin mengelola kategori? Jikalau iya, maka akan menampilkan daftar kategorinya. Kemudian apakah dia ingin menambah kategori, apakah dia ingin mengedit kategori, menghapus, atau ingin kembali ke dashboard, maka itu keputusannya sesuai dari apa yang ingin dilakukan oleh admin. Kemudian yang selanjutnya, apakah ingin mengelola produk? Nah, itu juga bisa dilihat kalau iya, maka akan ditampilkan daftar produk dan admin bisa mengedit apakah dia ingin menginput atau menghapus atau ingin balik lagi ke dashboard. Kemudian selanjutnya, apakah ingin mengelola pesanan? Nah, di sini admin bisa melihat daftar pesanan dari form checkout yang telah di checkout oleh user sebelumnya. Nah, di sini bisa lihat detail pesanannya dan bisa diupdate juga status pesanannya apakah sudah dibayar atau belum. Dan pilihan terakhirnya ialah apakah admin masih ingin di dalam halaman pesanan atau ingin balik ke dashboard. Kemudian yang selanjutnya itu apakah ingin melihat laporan penjualan. Ini konsepnya sama seperti pesanan tadi. Bedanya di sini kalau di laporan admin bisa memilih periode laporannya. Misalkan mungkin dari laporan per minggu atau per bulan dan seterusnya. Dan akan diambil data dari database. Kemudian sampai yang terakhir itu apakah ingin mencetak laporan penjualan. Kalau iya, maka akan tercetak yaitu invoice. Tapi kalau tidak, maka bisa kembali ke dashboard atau kembali ke halaman laporan yang tadi. Kemudian yang terakhir yaitu apakah user ingin melakukan logout. Jikalau tidak, maka akan kembali ke dashboard utama admin. Jikalau iya, maka eh, session admin akan berakhir dan website bisa ditutup oleh admin dan selesai kembali ke halaman login awal. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk perancangan basis data, berikut merupakan ERD dari basis data kami. Pertama ada 3 tabel master yaitu kategori yang berisi macam-macam kategori yang dimiliki oleh pakaian kita. Eh, kedua itu tabel master produk yang berisi detail-detail dari produk, detail dari informasi produk yang ada. Tabel master ketiga ada user yang berisi akun dari pengguna, di- akun dari pengguna dari pengguna basicware ini. Selanjutnya ada tabel transaksi, 2 tabel transaksi yaitu tabel transaksi yang berisi detail histori pembelian dari pengguna basicware. Selanjutnya ada detail transaksi yang berisi detail-detail produk apa saja yang dibeli saat itu. Eh, Kemudian ada juga tabel keranjang yang merupakan tabel yang diisi ketika eh, user memilih suatu barang yang sebelum dibeli. Bisa next. Selanjutnya perancangan basis data ini bertujuan untuk mengolah data pengguna, produk, kategori, dan metode pembayaran dan transaksi secara terstruktur agar mendukung proses penjualan online dengan efisien. Seluruh tabel saling terhubung melalui relasi utama yang mencerminkan alur basis data mulai dari pembuatan akun, pemilihan produk, hingga proses checkout dan pembayaran pesanan. Relasi dalam ERD mencakup hubungan satu ke banyak pada tabel pengguna, kategori, metode pembayaran, dan admin dengan tabel-tabel transaksi serta 2 relasi many to many. Secara konsep yang direalisasikan melalui tabel perantara yaitu orders dan order item. Struktur ini memastikan setiap pesanan memiliki riwayat lengkap, detail akurat, dan dapat ditelusuri berdasarkan user maupun produk. Berikut untuk penjelasan relasi basis data ERD kami. Pertama ada user dengan keranjang yang memiliki relasi one to many. Satu user dapat memiliki banyak item keranjang. Selanjutnya ada relasi user dan transaksi dengan relasi one to many. Satu user dapat membuat banyak pesanan. Selanjutnya ada relasi kategori dan produk dengan one to many. Satu kategori dapat memiliki banyak produk. Selanjutnya ada relasi produk dan keranjang dengan relasi one to many. Satu produk dapat muncul di banyak item keranjang. Selanjutnya ada relasi transaksi dan detail transaksi dengan relasi one to many. Satu pesan dapat berisi banyak item detail. Selanjutnya ada relasi produk dan detail transaksi dengan relasi one to many. Satu produk dapat muncul di banyak item pesanan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Indah. Selanjutnya, di sini merupakan koneksi antara front-end dan back-end-nya. Koneksi pada website ini berisi seluruh proses yang berjalan secara dinamis mulai dari menampilkan katalog produk hingga melakukan transaksi. Pada sisi front-end sendiri, website dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript untuk menyajikan antarmuka yang modern, responsif, dan mudah digunakan. Elemen-elemen seperti katalog produk, navigasi brand, halaman detail produk, keranjang belanja, checkout, hingga fitur mix and match outfit dirancang agar pengguna dapat berinteraksi dengan sistem. Kemudian pada sisi backend-nya digunakan untuk menangani seluruh logika aplikasi termasuk pemrosesan data dari pengguna, autentifikasi, manajemen produk oleh admin, pengelolaan transaksi hingga integrasi dengan basis data MySQL. Kemudian MySQL sendiri berfungsi sebagai penyimpanan utama seluruh data penting seperti data produk, user, kategori, keranjang, dan riwayat transaksi. Kemudian untuk komunikasi antara front-end dan back-end sendiri terjadi melalui mekanisme request response di mana front-end mengirimkan data ke server menggunakan form HTML. Data tersebut akan diproses oleh script PHP, kemudian hasilnya seperti status login, detail produk, ataupun hasil transaksi sendiri akan dikirim kembali ke front-end untuk ditampilkan kepada user. Dengan alur ini, sistem dapat menampilkan informasi secara real-time, menjaga konsistensi data, katalog, serta memastikan proses pembelian berjalan dengan lancar. Integrasi ini juga mendukung fitur inovatif seperti mix and match outfit yang membutuhkan interaksi cepat antara front-end dan back-end-nya. Kemudian untuk form aplikasi sendiri, ini merupakan sarana interaksi utama antara pengguna dan sistem. Semua proses yang penting seperti login, pemilihan produk, hingga transaksi dilakukan melalui form. Di sini kita menggunakan dua form, yaitu form user dan form untuk admin. Untuk form user sendiri ada form registrasi, digunakan untuk membuat akun baru dengan input berupa nama, email, dan password. Data akan diverifikasi sebelum disimpan ke dalam tabel. Kemudian untuk form login, ini berisi input, email, dan password untuk autentikasi pengguna. Sistem akan mencocokkan data dengan basis data dan membuat sesi loginnya. Kemudian untuk form keranjang dan checkout, form ini memuat informasi alamat, metode pembayaran, serta ringkasan pesanan. Datanya akan dikirim ke back-end dan disimpan dalam tabel order dan order items. Kemudian yang terakhir untuk user adalah form mix and match outfit. Form ini memungkinkan pengguna untuk memilih beberapa produk dari kategori berbeda untuk dicoba. Kemudian untuk form admin ada form manajemen produk. Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus produk. Form ini berisi info nama produk, harga, kategori, stok, brand, dan gambar produk. Kemudian adalah form manajemen pesanan. Ini dapat memungkinkan admin untuk memverifikasi pesanan, memperbarui status, dan mencetak laporan penjualan. Form-form ini dirancang untuk memudahkan pengguna dan admin dalam melakukan aktivitasnya. Kemudian untuk kode program yang digunakan dalam aplikasi ini dapat untuk jika ingin melihatnya dapat mengakses link drive berikut ini. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pembagian tugas dalam pembuatan website ini. Yang pertama, Muhammad Rafi'i, saya sendiri sebagai orang yang membuat kode PHP, HTML, CSS, JavaScript, dan seluruh alur logika program Basicware, atau bisa dibilang sebagai project manager. Lalu, Pankrasius Aryo Wicaksono mengerjakan bagian back-end, yaitu menyambungkan front-end dengan database. Lalu, Indah Farida Kumala membuat CSS dasar dalam tahap awal pengembangan program. Lalu, Mirza Rabbani Kobandaha membuat HTML dasar dalam tahap awal pengembangan program. Selanjutnya, saya akan mendemokan website yang kami buat. Baik, di sini diawali dengan homepage, halaman beranda. Di sini ada bar navigasi yang terdiri dari home, halaman ini beranda, lalu shop, katalog produk, lalu cart, keranjang untuk nanti check out, lalu login, kita register. Yang pertama saya akan menjelaskan homepage-nya dulu. Di sini tampilan awal ada tombol shop now, masuk ke katalog, lalu tombol mix and match, yaitu fitur unggulan kami untuk menggabungkan item-item yang akan kita pilih lalu kita sesuaikan. Lalu di bawahnya ada info kenapa harus menggunakan website kami, pengiriman cepat,
kualitas premium, garansi retur, kita pembayaran yang aman. Lalu new arrivals itu produk-produk yang baru saja diinput oleh admin. Lalu di sini ada bagian footer, ada jelajahi home, katalog produk, login, FAQ dan bantuan, syarat dan ketentuan. Lalu di sini juga ada akun dari website kami, akun Instagram, Twitter, dan Facebook. Lalu misalnya kita di sini mulai ingin berbelanja, kita bisa langsung klik Shop Now. Lalu kita bisa filter produk yang ingin kita cari. Misalnya kita ingin mencari jaket, jenis jaket yang ingin kita beli, misalnya bomber. Kita bisa atur tentang harganya. Lalu di sini akan muncul barang yang kita cari. Di sini terlihat stok yang tersedia. Stok di sini tertera di sini itu real time dengan database. Jadi jika barangnya habis, kita tidak bisa check out. Misalnya kita ingin beli satu jaket ini, masukkan ke keranjang. Lalu di sini kita belum bisa check out karena kita belum login. Maka dari itu kita harus login dulu. Misalnya kita belum punya akun, kita bisa langsung register. Misalnya namanya Ras Umar, masukkan emailnya. Lalu password, misal Ras Umar 123. Lalu daftar saudara. Lalu yang tadi kita input sudah masuk ke database. Lalu kita bisa login sekarang, misalnya dengan customer tadi. Kita bisa lihat kata sandi yang kita input tadi, customer sudah 3. Lalu masuk. Lalu barang yang kita pilih tadi masih ada di keranjang dan bisa kita check out. Oke, misalnya kita lanjut ke katalog produk. Kita pilih yang lain misalnya. Ini perlu masukkan ke keranjang. Kita lanjut belanja. Lalu fitur unggulan kami yaitu mix and match. Kita bisa memilih barang-barang agar sesuai dengan yang kita inginkan. Aksesorisnya apa, outwear apa, shirtnya apa, pants-nya apa. Misalnya aksesorisnya kita pilih kacamata misalnya. Lalu outernya misalnya hoodie, lalu shirt, kita pilih t-shirt ini. Lalu pants, celananya kita pilih jeans. Lalu beli sekarang. Nah, barang-barang yang tadi sebelumnya kita pilih masih ada. Lalu barang-barang yang di mix and match juga masih ada. Totalnya 1.040.000. Lalu kita check out. Nah, di sini kita harus mengisi alamat lengkap. Misalnya jalan Merdeka 45 Jakarta Selatan. Catatan bisa kita isi atau tidak juga tidak apa-apa. Bisa kita isi dengan rapi. Pilih metode, terus lanjut, lalu bayar sekarang. Lalu di sini akan muncul invoice yang sudah lunas yang kita bayar tadi. Lalu kita bisa mencetak invoice dari pembelian kita ini. Misalnya kita cetak, lalu kita save. Akan masuk, akan ke download. Lalu kita kembali ke home. Selanjutnya,
Dari sisi admin akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya sekarang akan menjelaskan dari sisi admin. Untuk pertama, dari halaman login, kita masukkan email admin yang sudah dibuat, misalnya toko.com yang sudah dibuat, dan passwordnya. Nah, admin akan langsung masuk ke dashboard admin yang dapat melihat eh, misal total produk, ada berapa total transaksi yang pernah dilaksanakan, dan total pelanggan yang pernah menggunakan basic care. Selanjutnya kalau ke produk, di sini bisa melihat semua produk yang ada di dalam base data, dan di sini kita bisa menambah produk baru dan mengeditnya. Pertama, misal kita menambah produk baru, misal kita eh, eh, pilih eh, produk apa yang kita ingin masukkan ke ini, copy my address untuk menyimpan gambarnya, lalu men, me, me, nge-paste gambarnya di sini, image address-nya, lalu masukin namanya, saya polo putih, pilih kategorinya, meja, masukin stoknya, dan masukin harganya. So, dan kita juga bisa masukkan deskripsi produk. Nah, misal di sini, browser, dan jika ditambahkan akan masuk. Dan jika melihat di keluar produk, akan terdapat di sini. Dan di aplikasinya sudah terdapat juga. Di refresh, nah, dapat terlihat juga. Nah, untuk pengeditan, eh, misal kita bisa mengedit harga yang sudah ada. Misal ini kita ubah menjadi harganya menjadi segini, kita update. Nah, bisa lihat harganya berubah. Begitu juga di halaman basic ware-nya. Nah, coba juga. Selanjutnya untuk menghapus produk, kita dapat menghapus dengan menekan tombol ini. Nah, dapat lihat sudah tidak ada di keluar produk, dan di halaman web juga dapat hilang. Selanjutnya ke pesanan masuk, di sini kita bisa melihat pesanan yang masuk yang sudah dilakukan oleh pengguna. Misalnya di sini ada satu pesanan yang masuk dari 6 Desember jam 10 oleh user 1 dengan total 5.000 yang sudah dibayar. Dan detailnya, ini detail transaksi yang sudah ada. Untuk laporan keuangannya, ini akan menampilkan berapa save masukan yang didapat oleh Basecare pada minggu ini. Bisa lihat laporannya terdapat 0 karena belum ada yang melakukan transaksi hari minggu ini. Nah, setelah itu eh, untuk melihat website bisa klik ini dan kita dapat melihat website sebagai admin. Lalu selanjutnya untuk logout, nah kita akan masuk ke halaman page login lagi. Saya dari saya selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi. Baik, kesimpulan dan saran dari proyek kami ini, yaitu website basic website Basic Wear dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan promosi brand lokal yang sebelumnya hanya mengandalkan media sosial dan platform tunggal. Melalui konsep agregasi brand lokal, pengguna dapat menjelajahi berbagai produk dalam satu tempat layaknya mini marketplace. Fitur unggulan Mix and Match Outfit turut memberikan pengalaman interaktif dengan memungkinkan pengguna memadukan produk secara virtual. Secara keseluruhan,
Basicware berhasil menghadirkan struktur informasi yang terorganisasi dan sistem pengelolaan data terintegrasi yang mendukung peningkatan visibilitas serta daya saing brand lokal di era digital. Pengembangan selanjutnya disarankan meliputi integrasi payment gateway, otomatisasi, otomatisasi logistik, peningkatan mix and match dengan AR, serta penambahan fitur ulasan dan forum komunitas untuk memperkuat interaksi dengan pengguna. Sekian presentasi proyek kami ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.